Halo semua, saya Alexandra dan hari ini saya akan membahas tentang bullying. Apa sih itu bullying? Makanya tonton terus Squad Health video berikut ini. Bullying adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk menakuti atau menyakiti orang lain. Pada anak-anak, biasanya dilakukan terhadap anak-anak yang cenderung lemah, berbeda, atau bahkan penyendiri. Bullying sendiri paling sering terjadi pada masa sekolah, yaitu usia SD sampai usia SMA. Bullying bisa dilakukan oleh anak perempuan maupun laki-laki. Pada anak perempuan biasanya akan dilakukan bullying secara emosional, sedangkan pada laki-laki biasanya akan dilakukan bullying secara fisik dan emosional. Ada juga yang namanya cyberbullying, yang mana cyberbullying ini bisa juga dilakukan oleh perempuan maupun laki-laki. Bullying sendiri adalah bentuk agresi yang terjadi berulang yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang untuk mengintimidasi, melecehkan, atau menyakiti seseorang yang dianggap tidak mampu membela dirinya. Satu, dampak bagi pelaku. Siswa yang sudah terbiasa melakukan bullying terhadap teman-temannya, di masa depan dia akan menjadi seseorang yang kerap merendahkan orang lain dan tidak akan sama sekali menghargai orang lain. Bahkan jika korban bully tidak membalas dan terlihat lemah di mata pelaku, maka sistem pembulian tersebut akan memaksa jiwa si pembuli juga akan menyakiti generasi kedepannya. Kondisi seperti ini tentunya tidak dibenarkan sama sekali, sebab karakter siswa seharusnya ramah tamah dan suka menolong sesama, bukan sebaliknya. 2. Dampak bagi korban. Dampak negatif yang akan dirasakan oleh korban bullying yaitu korban dapat mengalami gangguan mental, psikosomatik, dan psikososial yang bisa berakibat fatal serta menurunnya prestasi dan tidak ada ketertarikan dalam belajar. Gangguan bullying biasanya sering terjadi dari bentuk fisik, verbal, bahkan sampai psikis. Selain itu, korban bullying juga akan rentan mengalami trauma. Sehingga jika di masa depan mereka bisa saja menjadi seorang pelaku bullying untuk membalas dendam karena dampak bullying yang telah dia terima di masa lampau. Sih bisa kejadian si bullying ini? Banyak banget faktornya dan akan gue jelasin satu-satu. Faktor pertama adalah faktor keluarga. Keluarga cenderung sering dihubungi nih sama kasus bullying-bullying yang pernah terjadi. Mulai dari minimnya pengawasan orang tua, lingkungan keluarga yang negatif, hubungan orang tua yang gak harmonis, kurangnya komunikasi dalam keluarga, sampai kekerasan yang dilakukan sama orang tua sama anaknya. Si anak bisa jadi ngerasa gak nyaman di rumah, dan itu berpeluang buat dia ngelampiasin rasa gak nyamannya ini ke orang lain dalam bentuk perilaku membuli. Bahkan bisa jadi anak ini tuh ngelakuin bullying karena ngelihat perilaku kekerasan yang dicontohin sama orang tuanya. Faktor yang kedua adalah lingkungan, termasuk lingkungan sekolah, pekerjaan, komunitas, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan ini maksudnya ngomongin pengawasan. Dengan semakin lemahnya pengawasan, baik itu dari guru, dosen, atasan, pokoknya orang-orang yang berwenang, maka akan semakin besar nih kemungkinan terjadinya bullying. Logikanya, minim pengawasan berarti minim kemungkinan ketahuan. Dan minimnya kemungkinan ketahuan berarti minim juga kemungkinan buat dia dapat hukuman. Lingkungan yang sering ngasih contoh perilaku-perilaku bullying itu juga bisa ningkatin kemungkinan terjadinya bullying di wilayah itu. Kenapa? Ya gimana ya, karena semakin banyak contoh perilakunya, maka ya perilaku itu bakal semakin dinilai lazim buat dilakuin sama orang-orang. Yang ketiga adalah faktor tuntutan peer atau teman-teman lo. Ini memang mungkin aja kejadian karena ya lo cenderung banyak ngabisin waktu sama teman-teman di sekitar lo. Kalau lo berada di lingkungan pertemanan yang orang-orang yang suka ngebully, ya besar kemungkinan buat lo ngikutin mereka dengan ngelakuin bullying juga. Walaupun nih, misalnya lo nggak ikutan ngelakuin bullying, kemungkinan lain adalah ya lo jadi bystanders atau orang yang ngelihat bullying tapi nggak berani lakuin apa-apa karena ya pelaku bullyingnya itu adalah teman-teman lo sendiri. Nah, terus apa sih dampak yang biasanya kejadian sama korban-korban bullying? Beberapa penelitian di Pulau Jawa di tahun 2020 berhasil nih ngebuktiin kalau bullying itu berkemungkinan menimbulkan bekas luka fisik dan trauma psikis seperti takut, malu, cemas, bahkan sampai marah sama korbannya. Dan ternyata dampaknya tuh bukan cuma dirasain pas proses bullying itu terjadi, tapi juga dampaknya bersifat jangka panjang loh. Banyak psikolog yang setuju kalau korban bullying akan memiliki kesulitan komunikasi di masa depan karena dia kehilangan kepercayaan diri,
ngalamin gangguan kecemasan, ngerasa hidupnya terbatas karena mereka terlalu takut ngelakuin kesalahan yang bikin mereka dibully lagi, depresi. Bahkan para korban bullying juga bisa sampai di tahap dia nggak punya harga diri, alias ngerasa dirinya yang nggak bernilai sama sekali. Perasaan-perasaan ini yang akhirnya ngehambat korban buat beraktivitas dan ngelanjutin hidup. Akhirnya banyak banget korban bullying yang kita lihat di media jadi tumbuh sebagai orang yang isolasi diri, nggak suka keluar rumah lah, kehidupan sekolah atau pekerjaan juga jadi berantakan. Tapi bukan berarti korban bullying juga nggak bisa bangkit dan ngejalanin hidup mereka dengan lebih baik. Karena banyak juga nih dari mereka yang akhirnya sukses dengan impian mereka masing-masing. Contohnya ada Buba Alfian sama Citra Solastika.